Pernah gak sih kamu ngerasa udah kasih pakan premium, kualitas air oke, bahkan ikanmu berasal dari indukan juara, tapi nggak tahu kenapa koi-koi di kolammu kayak mandek gitu aja tumbuhnya? Kita sering nyalahin makanannya atau kualitas airnya. Padahal bisa jadi masalah utamanya adalah suatu hal yang luput dari perhatian. Ya, ukuran kolam yang terlalu sempit. Ukuran kolam itu bukan cuma soal cukup muat aja, tapi juga soal mendukung pertumbuhan, kesehatan, dan performa ikan koi secara maksimal. Makanya, di video kali ini Sis Agro akan bahas tuntas tentang rumus ukuran kolam yang pas, berapa liter per ekor koi, kesalahan umum yang bikin koi gagal tumbuh, dan tips praktis desain kolam supaya koi kamu bisa tumbuh maksimal. Kenapa sih ukuran kolam mempengaruhi pertumbuhan koi? Sobat koi, pernah nggak sih kalian merasa udah kasih makan koi yang bagus, udah pakai pelet premium, udah dikasih vitamin, tapi kok ikannya gitu-gitu aja? Nggak nambah panjang, malah tambah gendut di situ-situ aja. Padahal di kolam sebelah koinya lincah, panjang, dan bentuknya ideal banget. Apa sih bedanya? Makanannya mungkin iya, tapi ada satu faktor penting yang sering dilupakan, yaitu ukuran kolam. Yap, ukuran kolam itu bukan cuma soal muat berapa ekor koi, tapi punya pengaruh besar terhadap pertumbuhan koi secara langsung. Yuk kita bahas kenapa ukuran kolam itu krusial banget. Bayangin gini deh, koi itu ikan yang butuh berenang. Semakin banyak dia berenang, semakin berkembang ototnya. Semakin kuat ototnya, maka semakin proporsional badannya. Dan tentu, semakin cepat juga pertumbuhannya. Kalau kolam terlalu sempit, dia jadi males gerak atau malah nggak bisa gerak bebas. Akibatnya, ototnya nggak terbentuk sempurna, ikannya jadi pendek, gendut, dan rentan penyakit. Kolam sempit itu bukan cuma bikin ruang berenang jadi terbatas, tapi juga bikin koi cepat stres. Tahu nggak sih, koi itu sangat sensitif terhadap lingkungan. Kalau kolamnya kecil, kepadatan tinggi, dan pergerakan air minim, mereka jadi tegang terus. Kayak manusia yang tinggal di kamar sempit selama 24 jam. Coba deh, stres nggak tuh? Pasti stres sih. Dan yang namanya stres pada ikan itu bukan cuma soal mental ya. Stres bisa bikin nafsu makan berkurang, sistem imun turun, dan pertumbuhan jadi melambat. Nah, ini yang sering nggak disadari. Ruang panjang kolam itu berhubungan langsung dengan pertumbuhan ikan koi. Kalau kolam kamu pendek dan sempit, koi jarang berenang jauh. Gerakannya jadi pendek-pendek, dan lama-lama pertumbuhannya pun mentok segitu-gitu aja. Makanya, jangan heran kalau koi yang tinggal di kolam yang panjang dan dalam itu badannya lebih proporsional. Karena mereka terbiasa berenang jauh, berenang ke bawah dan juga ke atas. Otot mereka berkembang dan itu merangsang pertumbuhan panjang badannya. Jadi, sobat koi, koi itu nggak butuh kolam yang fancy, tapi butuh kolam yang sesuai kapasitas. Jangan cuma karena mau nampilin koi yang banyak, kamu sempitkan kolam dan akhirnya bikin mereka nggak tumbuh maksimal. Kalau pengen koi kamu tumbuh sehat, panjang, dan jadi bintang di kolam, pastikan dulu kamu kasih ruang hidup yang ideal buat mereka. Rumus ukuran kolam ideal. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Rumus umum ukuran kolam berdasarkan ukuran koi. Untuk ukuran koi 30-40 cm butuh minimal 1000 liter per ekor. Dan untuk koi jumbo ukuran 60 cm ke atas idealnya 2000-3000 liter per ekor. Contoh perhitungannya, kamu punya 6 ekor koi ukuran 50-60 cm, berarti idealnya 6 ekor kali 2500 liter, sama dengan 15.000 liter atau 15 meter persegi. Berapa sih kedalaman ideal kolam koi? Kedalamannya minimal 120 cm. Kan ketemu volume dalam meter persegi. Misalnya kolam kamu 4 meter kali 2 meter kali 1,5 meter sama dengan 12 meter persegi atau bisa diisi air 12.000 liter. Berarti cukup untuk 4-5 ekor koi jumbo saja.
Kalau kamu maksa masukin 10 ekor koi ke dalam 12.000 liter, bukan cuma pertumbuhannya yang lambat, tapi juga bisa rawan penyakit dan air gampang keruh. Dimensi kolam yang mendukung pertumbuhan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sering banget diremehkan, padahal ini krusial banget, yaitu dimensi kolam. Bukan cuma soal besar atau kecil ya, tapi kita ngomongin soal panjang, lebar, dan terutama kedalaman kolam yang secara langsung mempengaruhi psikologis koi, aktivitas berenang, dan yang pastinya pertumbuhan koi. Yang pertama, kedalaman, faktor yang paling sering diabaikan. Tapi kalau kamu serius mau koi kamu tumbuh besar dan sehat, targetkan 150-180 cm. Kenapa? Karena air yang dalam punya beberapa keunggulan, antara lain suhu air yang lebih stabil, terutama saat siang terik dan malam yang dingin. Ingat ya, koi itu sensitif banget sama fluktuasi suhu. Manfaat lainnya, koi bisa berenang vertikal bukan cuma horizontal. Ini penting banget untuk membentuk otot punggung dan pangkal ekor. Dan juga akan mengurangi stres, karena ikan merasa aman bisa menyelam ke area yang lebih dalam. 2. Panjang dan lebar. Jangan cuma luas, tapi panjang dan lebar juga harus proporsional. Sekarang kita bahas soal panjang dan lebar. Idealnya kolam punya rasio 2:1 atau 2 kali lebih panjang dari lebarnya. Contoh, 4 meter panjangnya kali 2 meter lebarnya. Kenapa sih ini penting? Koi itu ikan yang suka berenang lurus. Semakin panjang lintasan berenangnya, semakin aktif dia bergerak. Dan semakin aktif, maka semakin besar juga energi yang dibakar. Semakin cepat metabolismenya, maka semakin cepat juga tumbuhnya. 3. Bentuk kolam. Hindari sudut yang tajam. Ini juga sering disepelekan, yaitu bentuk kolamnya. Idealnya bentuk persegi panjang dengan sudut membulat atau minimal chamfer. Kenapa? Sudut panjang itu bikin kotoran numpuk. Arus air jadi nggak maksimal, koi suka menabrak kalau panik, dan bisa luka kalau ada sudut yang tajam. Dan sisi membulat bikin arus jadi berputar alami, membantu pembuangan kotoran ke bottom drain. Jadi sobat koi, intinya dimensi kolam itu bukan soal estetika doang, tapi langsung berpengaruh ke masa depan koi kamu. Kalau mau koi kamu tumbuh panjang, proporsional, dan juga sehat, pastikan kolam kamu memberi ruang untuk itu. Semakin ideal desainnya, semakin maksimal latihan hariannya, dan akan semakin indah hasilnya. Hubungan volume dan sistem sirkulasi. Nah sobat koi, kita udah bahas soal ukuran kolam, tapi ada satu hal yang gak kalah penting. Ukuran kolam itu bukan cuma soal besar-besaran volume aja ya, tapi juga harus dibarengi dengan sirkulasi air yang benar. Kenapa? Karena kolam koi itu bukan akuarium statis. Airnya harus terus muter, harus hidup, dan harus bersih. Coba deh bayangin, kamu punya kolam 20.000 liter, besar banget, tapi filternya kecil, pompanya lemah, dan airnya diem. Apa coba yang terjadi? Ya pastinya amonia numpuk, kotoran koi mengendap, kualitas air memburuk, dan koi akhirnya stres. Kalau stres, nafsu makan turun, tumbuhnya juga lambat, ujung-ujungnya banyak yang mati. Jadi intinya volume kolam itu harus seimbang dengan sirkulasi air. Hukum dasarnya adalah turnover rate sama dengan 1 kali per jam. Artinya seluruh air kolam harus bersirkulasi minimal 1 kali dalam sejam. Contoh kapasitas kolam kamu 10.000 liter, berarti pompa kamu harus sanggup muterin air 10.000 liter tiap per jamnya. Nah ini dia ilustrasinya, kolam besar tanpa sirkulasi sama dengan kayak kolam rendaman. Kalau kolam besar dengan sirkulasi bagus, sama dengan kayak sungai mini buatan, air terus bergerak, oksigen terus diperbarui, dan kotoran juga terus tersaring. Sekarang kita bahas soal elemen penting dalam sirkulasi kolam koi. 1. Pompa. Pompa itu ibarat jantungnya kolam. Kalau pompanya lemah, aliran airnya juga ngadat. Pastikan kamu pakai pompa dengan kapasitas sesuai volume kolam. Bahkan kalau bisa lebih sedikit, biar tetap ngacir walau filternya kotor. Contoh, kolam 15.000 liter, pompa idealnya adalah 18.000 sampai 20.000 liter per jamnya. Kenapa sih dilebihin? Karena tekanan di media filter, belokan pipa, dan ketinggian akan mempengaruhi performa pompa. 2. Filter chamber.
Filter itu adalah paru-paru dan ginjalnya kolam koi. Tugasnya menyaring kotoran dan mengurangi zat berbahaya seperti amonia, nitrit, dan nitrat. Ukuran ideal filter chamber adalah 10-15% dari total volume kolam. Kolam 20.000 liter, filter chamber minimal 2.000-3.000 liter. 3. Bottom drain. Ini dia fitur yang sering dilupakan. Padahal bottom drain itu kayak sedotan raksasa di dasar kolam. Semua kotoran-kotoran padat, amonia dari feses langsung disedot dan masuk ke dalam filter. Tanpa bottom drain, kotoran numpuk di dasar, bau, dan beracun. Kalau koi berenang di atas racun, pastinya nggak sehat dong. 4. Aerator. Aerasi atau gelembung udara itu bukan sekedar hiasan, fungsinya sangat vital. Menambah oksigen, membantu bakteri baik bekerja maksimal, dan menggerakkan lapisan permukaan air supaya nggak stagnan. Oksigen rendah sama dengan koi akan menggap-gap dan bakteri baik nggak bisa bekerja. Yah, akhirnya airnya cepat rusak. Desain kolam untuk pertumbuhan maksimal. Nah, sekarang kami bagikan tips praktis untuk kalian yang mau bangun kolam. Hitung volume air sesuai rumus 1.000-2.500 liter per ekor. Gunakan kedalaman minimal 120 cm. Buat kolam memanjang bukan melebar sempit. Pastikan sistem filter memadai dan siapkan aerasi dan bottom drain dan jangan overstock koi. Sekarang kamu tahu kan, ukuran kolam itu bukan soal luas saja, tapi soal volume, dimensi, dan keseimbangan sistem. Kalau kamu butuh bantuan desain kolam koi, konsultasi gratis, atau mau beli koi berkualitas, hubungi kami di Agro Koi Farm. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa share, subscribe, dan like video ini jika kamu suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.